Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, dan prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Ya, sekarang ini lagi pandemi virus corona atau COVID-19. Untuk kalian yang masih keluar yang alasan tidak jelas atau tidak ada kepentingan yang perlu amat, sebaiknya tetap di rumah saja. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Dalam video ini saya akan membahas sejarah singkat dan teknologi dari brand mobil Dodge yang terhubung PT Group FCI atau Fiat Chrysler Automobiles. Mari kita cari tahu lebih dalam lagi dari video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Ya, kali ini kita akan membahas mobil Dodge Challenger SRT Hellcat atau biasa disebut oleh kalangan otomobil yaitu kucing neraka. Ya, ini adalah lambang dari Dodge atau logo dari Dodge. Produsen dari Amerika Serikat. Ya, ini adalah sejarah singkat dari Dodge Challenger. Dodge adalah sebuah merek dari mobil jenis SUV, MPV, pickup, dan sport lainnya yang diproduksi dan dipasarkan oleh Chrysler Group atau FCI Amerika Serikat di 60 negara di dunia. Ditemukan sebagai Dodge Brother Company tahun 1900, yaitu untuk mensuplai parts dari industri otomotif. Dodge memulai untuk membuat penuh mobilnya sendiri pada tahun 1914. Merek ini dijual ke Chrysler pada tahun 1928. Setelah mendirikan perusahaan Dodge Brother Company oleh Residen John Dodge pada tahun 1900, perusahaan ini membuat komponen mesin dan sasis kendaraan. John Dodge pada tahun 1913 berkata bahwa dia tidak mau lagi hanya sebagai penyetok, yaitu artinya adalah menyetok parts dari industri otomotif bagi Henry Ford. Maka pada tahun 1914 ia dan Horace bersepakat untuk membuat kendaraan sendiri, yaitu dengan mobil Dodge model 30 dengan 4 silinder. Mobil buatan mereka ini sudah old school atau sudah menggunakan besi semuanya, itu seluruh bodinya. Sedangkan kebanyakan pada tahun itu perusahaan lain masih ada unsur kalunya. Selain itu sudah ada sistem elektrikal 12 volt, yaitu dia sudah disuplai dengan baterai 12 volt yang pada umumnya pada waktu itu masih menggunakan elektrikal baterai 6 volt. Masih ada hingga 1950-an, dan sekarang itu masih, yaitu pada diterapkan pada jenis elektrikal baterai pada kendaraan roda 2 sekarang ini. Dan transisi tidak menggunakan sliding gear. Perusahaan Dodge bersaudara pun berkembang sukses, sekarang kualitasnya bagus, dan perusahaan ini segera menjadi perusahaan dengan penjualan kedua terbesar di pasar Amerika Serikat pada tahun 1916. Pada tahun itu juga, Henry Ford memutuskan untuk menghentikan pembayaran saham dividen untuk membiayai konstruksi River Rock Complex. Hal ini menyebabkan Dodge bersaudara mengajukan gugatan untuk mengamankan penggantian mereka per tahunnya sekitar $1 Amerika Serikat. Ya kalau sekarang sih kursnya kan 16 ribuan, ya bisa dikalikan sendiri lah. Dan menjadikan Ford membeli saham mereka, dan Dodge bersaudara dibayar sekitar 25 juta dolar Amerika Serikat. Wow, sekitar 400 miliaran lah kalau sekarang. Kematian dua bersaudara. Perusahaan Dodge terus melakukan penjualan yang bagus sampai tahun 1920. Tapi setelah itu, John Dodge meninggal karena pneumonia di awal tahun 1920. Saudaranya Horace pun juga meninggal, yaitu selisih 1 tahun pada bulan Desember 1920 karena sirosis.
perusahaan Dox bersaudara jatuh ke tangan istri mereka. Lalu istri mereka mengangkat Frederick Heinz menjadi presiden perusahaan tersebut. Dox model 30 dikembangkan menjadi Dox model 116 dengan produksi dasar dan fitur yang sama. Ya, ini kita akan bahas teknologi Dox Challenger SRT Hellcat atau biasa disebut kucing neraka. Adalah varian performa tinggi dari Challenger Dinawi dengan mesin Hemi 6,2 liter supercharger yang diberi peringkat atau tenaga 700 horsepower dan torsi 881 Nm. Ya, mesin ini dilengkapi dengan supercharger atau satu tingkat di atas dari turbocharger. Ini adalah bentuk dari Dox Challenger SRT Hellcat. Juga ini kalau pernah nonton Fast and Furious pasti lihat mobil ini. Selanjutnya teknologi yang diterapkan pada Dox Challenger SRT Hellcat ini yaitu supercharger. Merupakan salah satu metode port induction pada mesin mobil. Port induction sendiri adalah proses mengalirkan udara yang dikompresikan kepada asupan atau intake mesin yang kemudian digunakan pada pembakaran bahan bakar di ruang bakar. Metode port induction lainnya adalah turbocharger dan nitrous oxide. Perbedaan terbesar dari supercharger dan turbocharger adalah sumber tenaga penggerak rotor kompresornya. Tenaga penggerak turbocharger berasal dari gas buangan exhaust, sedangkan tenaga penggerak supercharger adalah putaran crankshaft pada mesin kruk as. Itu adalah poros dari crankshaft, yaitu penghubung untuk naik turunnya atau penghubung naik turunnya piston. Sama halnya dengan turbo. Tujuan dari supercharger adalah untuk mengompresi udara asupan supaya udara yang masuk itu lebih banyak ke intake manifold. Sedangkan turbocharger yang menggunakan gas buang hasil pembakaran untuk menggerakkan kompresor, supercharger mendapatkan tenaganya langsung dari truk aksi. Berikut ini adalah gambaran cara kerjanya. Ya, di sini adalah puli yang satu poros dengan kruk as atau crankshaft. Dan ini adalah yang terdiri poros rotor penggerak supercharger, dan ini adalah valve penghubung antara penggerak kruk as ke rotor penggerak supercharger. Yaitu arahnya adalah begini. Ini adalah filter udara di sini disaring menuju ke tabung atau dari supercharger. Ini adalah alirannya dipercepat oleh supercharger ini dengan menggunakan rotor. Kemudian udara disalurkan ke masing-masing intake manifold. Kalau dibandingkan dengan turbocharger, efektifnya lebih efektif ini karena dia menggunakan poros engkol sebagai penggeraknya, jadi lebih cepat, aliran udaranya lebih cepat ini, itu sehingga dinamai supercharger. Selanjutnya adalah heated seat atau kursi pemanas. Kursi yang memiliki fasilitas pemanas tidak hanya menawarkan kenyamanan mewah, relaksasi dan bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan keselamatan pemanasan kursi dan sandaran, memastikan tingkat kenyamanan pengemudi atau penumpang dengan kursi pemanas ini bisa mewah. Ini sebagai relaksasi dan manfaat juga untuk kesehatan fisik, tapi juga meningkatkan keselamatan. Pemanasan kursi dan sandaran memastikan tingkat kenyamanan pengemudi atau penumpang dengan kursi pemanas ini menjadi penumpang yang mempunyai masalah pada punggung atau ginjal, sehingga bisa mengurangi rasa sakit karena lama duduk. Ya, kalau penyakit ginjal dan punggung kalau perjalanan jauh dan duduknya terlalu duduk lama, itu akan mengakibatkan nyeri pada punggung.
Ini bisa menjadi solusi yang baik untuk mereka yang lagi menderita itu, dan cocok bagi di luar sana dengan udara dingin dan musim dingin. Jadi bisa membantu air conditioner, yaitu pada sistem pemanas, yaitu dengan membantu memanaskannya, sehingga tidak perlu menggunakan jaket tebal atau apa. Dengan menggunakan headset ini bisa lebih nyaman. Ini adalah gambaran dari headset atau kursi pemanas. Ya kira-kira beginilah bentuknya atau fungsinya. Di Challenger SRT Hellcat ini semua kursinya sudah dilengkapi dengan headset ini, baik pengemudi, samping hingga belakang sudah dilengkapi dengan headset ini. Selanjutnya adalah remote keyless system. Smart entry system adalah kunci elektronik yang mengontrol akses kendaraan tanpa menggunakan kunci mekanis. Ya, sekarang ini sedang diterapkan kunci seperti ini. Sekarang banyak motor juga sudah menggunakan kunci seperti itu. Ya, seperti inilah contohnya. Ini adalah dari motor, kunci motor smart keyless. Smart entry system pada awalnya berarti kunci yang dikontrol oleh keypad yang terletak atau dekat pintu pengemudi, yang mengharuskan memasukkan kode numerik yang telah ditemukan sebelumnya atau diprogram sendiri. Istilah remote keyless system atau RKS juga disebut keyless entry atau remote general locking, mengacu pada kunci yang menggunakan remote control elektronik sebagai kunci yang diaktifkan oleh perangkat genggam atau secara otomatis berdasarkan jarak. Ya, inilah contohnya. Ini adalah kunci keyless system di SRT Hellcat. Ada dua tipe, yaitu warna hitam dan warna merah. Selanjutnya akan saya jelaskan. Banyak yang menggunakan sistem ini. RKS melakukan fungsi kunci mobil standar tanpa kontak fisik. Ketika berada dalam jarak beberapa meter dari kunci, menekan tombol pada kendali jarak jauh dapat mengunci atau membuka kunci pintu yang dapat melakukan fungsi lainnya. Sistem keyless jarak jauh dapat mencakup sistem kunci masuk untuk membuka kunci dan mengunci pintu, dan juga bisa menghidupkan mesin. Ya, kalau zaman dulu kan masih menggunakan kunci biasa, yaitu seperti kunci rumahan. Ini lebih ke modern lah. Sedangkan SRT Hellcat ini dilengkapi dengan dua kunci. Ini jarang terjadi pada mobil, yaitu ada dua kunci, yaitu warna merah dan warna hitam. Ya, seperti inilah bentuknya. Kalau warna hitam ini untuk bisa menghasilkan tenaga 707 horsepower, tapi ini dengan oktan yang tinggi ya, seperti etanol atau apa. Kalau di sini kayaknya tidak mungkin, dengan round turbo aja 98. Sedangkan remote keyless yang warna hitam ini untuk tenaga yang mencapai 500 horsepower. Ini untuk lebih amannya lah, kalau misal digunakan atau dipinjamkan ke teman, ke anak atau apa. Kuncinya juga sama aja seperti kunci lainnya. Kalau tombol-tombolnya, yaitu membuka kunci, untuk mengunci, membuka bagasi, dan untuk menghidupkan. Selanjutnya, navigation system. Sistem navigasi adalah sistem komputasi yang membantu pengemudi. Sistem navigasi dapat seluruhnya berada di kendaraan, dapat ditemukan pada tempat lain. Ini sudah diterapkan pada kapal, pesawat, atau lainnya. Prinsip navigasi ini sama seperti GPS. Ini terletak pada dashboard mobil
Ini bisa digunakan untuk komunikasi atau mereka dapat menggunakan kombinasi dari metode ini. Berikut adalah fungsi dari navigasi sistem ini. Ya, pada LED yaitu di dashboard berisi peta atau GPS yang dapat ditampilkan dalam format yang dapat dibaca pengemudi melalui teks atau dalam format grafis. Ya, sekarang ini kan banyak pro dan kontra antara larangan menggunakan Maps HP untuk dilakukan GPS karena bisa membahayakan. Ini bisa menjadi solusinya. Menentukan lokasi kendaraan atau kapal melalui sensor peta atau informasi dari sumber eksternal. Ya, prinsipnya sama seperti GPS lah. Kita bisa menemukan ketika kita berada di mana itu bisa deteksi lokasinya. Selanjutnya memberikan arahan yang diserahkan kepada manusia atau pengemudi untuk bertanggung jawab atas kendaraan melalui teks atau ucapan. Ketika ada macet atau apa, ini bisa memberikan informasi. Ya, prinsipnya seperti sekali lagi seperti maps, memberikan arahan langsung terhadap kendaraan, memberikan informasi tentang kendaraan atau bahaya atau hambatan lainnya, yaitu berarti macet atau apa, memberikan informasi tentang kondisi lalu lintas dan menyarankan arah alternatif lokasi di pemetaan. Ya, ini bisa ya kan, kalau GPS bisa mengalihkan ketika kita macet dan mencari jalan lain, kita akan dibandingkan dengan jalan yang lebih lenggang lah, istilahnya begitu. Ya, prinsipnya sama seperti GPS atau Maps pada mobil atau smartphone. Selanjutnya backup kamera atau kamera cadangan, juga disebut kamera membalikan atau kamera tampak belakang, adalah jenis khusus kamera yang diproduksi secara khusus untuk tujuan melekat pada bagian belakang kendaraan untuk membantu dalam membuat cadangan dan untuk meringankan titik buta belakang atau blind spot. Ini dirancang khusus untuk menjadi tabrakan. Area tepat di belakang kendaraan telah digambarkan sebagai area berbahaya karena rawan kecelakaan. Kamera cadangan biasanya terhubung ke tampilan unit kepala kendaraan atau dashboard. Ya, pada saat kita berputar atau parkir, kita kan tidak tahu harus melihat bagian belakang mobil yang tidak dilihat pada kaca spion, sehingga kita bisa terbantu dengan adanya kamera belakang ini, yaitu bisa mengetahui titik buta belakang sehingga tidak membentur atau mengakibatkan kecelakaan. Ya, seperti inilah gambarnya. Ini adalah tampilan dari kamera belakang yang anti-lock brake system. Ya, sistem ini digunakan di pengereman pada SRT Hellcat. Sistem pengereman anti-lock brake system adalah sistem pengereman anti-slip keselamatan yang digunakan pada pesawat terbang dan kendaraan darat seperti mobil, motor, truk, dan bus. ABS beroperasi dengan mencegah roda menguji selama pengereman sehingga menjaga kontak traksi dengan permukaan jalan. ABS adalah sistem otomatis yang menggunakan prinsip-prinsip pengereman ambang batas dan pengereman irama. Teknik yang pernah diperhatikan oleh pengemudi terampil apapun sebelum ABS tersebar luas. Ini jauh lebih efektif. ABS berbasis pada kecepatan yang jauh lebih cepat dan efektif daripada yang dapat dilakukan kebanyakan pengemudi. Meskipun ABS umumnya menawarkan kontrol kendaraan yang ditingkatkan dan mengurangi jarak berhenti pada permukaan yang kering dan engine pada permukaan kerikil yang longgar atau tertutup salju. ABS dapat secara signifikan meningkatkan jarak pengereman sementara masih menggunakan kontrol pengemudi. Ya, ini adalah gambaran dari penggunaan ABS. Sebelah kiri ini adalah tanpa ABS dengan yang sebelah kanan menggunakan ABS. Kita bisa lihat sendiri perbedaannya. Ketika menggunakan ABS, ketika ada pembatas jalan sehingga harus dihindari, kita mengerem dan sopir membanting kendaraan atau menghindari untuk menghindari itu pembatas. Ini tidak bisa, sehingga karena pengeremannya itu
langsung menguji langsung cepat lah tanpa ada jedanya. Kalau ABS itu namanya rem berhenti untuk menghindari roda terkunci, karena kalau roda terkunci itu bisa berakibat fatal untuk perjalanan, itu bisa terbalik lah seperti ini pengaruhnya. Kalau di ABS kan seperti ini pengereman, ini kita ketika setir dibelokan ini akan stabil, jadi dia tidak akan oleng. Ini sangat baik untuk di Eropa karena ada musim dingin kan, ada saljunya, dan pada jalanan licin ini sangat baik karena lebih safety lah, karena kendalanya tidak mengunci sehingga berhentinya bisa stabil. Di pengereman saat ini juga dilengkapi dengan brake assist. Jadi emergency brake assist atau EBA atau brake assist adalah istilah umum untuk teknologi pengereman mobil yang meningkatkan tekanan pengereman dalam keadaan darurat dengan menginterpretasikan kecepatan dan kekuatan yang mendorong pedal rem. Sistem mendeteksi jika pengemudi mencoba melakukan pengereman darurat, dan jika pedal rem tidak sepenuhnya diterapkan, sistem dorong dan sepenuhnya menerapkan sistem rem hingga anti-lock system itu mengambil alih untuk menghentikan pengunci roda. Ya, seperti inilah gambarannya. ABS sendiri dirancang untuk mendeteksi penghentian mendadak dan menerapkan upaya pengereman maksimum dalam milidetik. Ini menafsirkan perilaku pengereman dengan menilai tingkat pedal rem yang dihasilkan. Jika sistem mengidentifikasi keadaan darurat, sistem ini secara otomatis memulai pengereman penuh lebih cepat daripada pengemudi manapun dapat menggerakkan kakinya. Jarak pemberhentian darurat dapat dipersingkat, mengurangi kemungkinan kecelakaan, terutama insiden nonstop total yang sering terjadi. Ya, ini adalah contohnya. Ada dua kendaraan. Ketika di sini berbelok mengerem mendadak, dan di sini ya seperti inilah fungsinya, itu gambarannya. Ada dua mobil, 1 dan 2. Jika mobil di depannya ini berhenti mendadak dan ketika mobil di belakangnya dalam keadaan cepat, kalau direm dengan menggunakan rem biasa walaupun menggunakan ABS, ini tidak bisa berhenti sebelum menyentuh mobil depannya. Sehingga kalau menggunakan brake assist, kita akan bisa melihat ini adalah D1 dan D2, ini adalah ketika baring, dan D1 dan D2 ini adalah brake assist berfungsi, yaitu menambah kecepatan pengereman, yaitu ketika ada pengemudi mengerem sekalian dadak jadi dia akan berfungsi karena mendeteksi penghentian mendadak, sehingga sebelum bagian belakang menyentuh bagian depan mobil, itu mobil bisa berhenti jika tidak terjadi nose to tail atau bagian depan mobil menabrak bagian belakang kendaraan di depannya. Perbedaan antara Dodge Challenger SRT Demon dengan Dodge Challenger SRT Huracan ini tidak banyak mengalami perbedaan. Hanya ada beberapa fitur yang ada di Huracan tapi tidak ada di Demon, yaitu pada heated seat atau kursi pemanas mengalami perbedaan. Di SRT Huracan semua kursi memakai jenis heated seat atau kursi pemanas, sedangkan Demon hanya opsional, bisa saja tidak, bisa saja ada, tergantung pada pembeli lah. Sedangkan bagian belakang tidak sama sekali pada kursinya. Sedangkan jika dibandingkan dengan Dodge Viper, banyak perbedaannya, mulai dari WiFi. Di Dodge Viper ini tidak ada WiFi nya, atau kendaraan sebelumnya yang diproduksi Dodge belum menggunakan WiFi, heated seat juga belum, remote engine start masih belum,
blind spot monitor atau titik buta, dan break assist. Ini belum ada. Sedangkan kalau di Docs SRT Challenger atau Hellcat ini sudah menggunakannya. Menurut saya fitur ini yang dimiliki oleh Docs SRT Hellcat ini sangat baik dan sudah mengikuti zaman sekarang ini. Banyak perusahaan yang sudah mengarah ke dunia mobil listrik seperti BMW, Honda juga Toyota sudah memproduksi mobil listrik. Kedepannya Doc bisa mengarah ke situlah. Dan mobil SRT Hellcat ini tidak kalah dengan mobil-mobil cepat seperti keluaran Lamborghini, Ferrari, dan pabrikan mobil cepat lainnya dengan harga kisaran 1 miliar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Ini untuk menambah pengetahuan kalian. Sekali lagi mengingat tetap di rumah, jaga kesehatan dan pola hidup yang sehat dan bersih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan lambang loncengnya. Terima kasih.